nomor 2, pembelajaran sejarah bab reformasi. Yang hari ini kita akan menjelaskan tentang materi kebijakan politik dan ekonomi pada masa pemerintahan Gus Dur. Untuk tahu videonya, yuk ikuti kita, let's go! Pada era reformasi, Presiden Abdurrahman Wahid atau biasa disebut dengan Gus Dur menerapkan beberapa kebijakan dalam pemerintahannya. Yang pertama ada dibubarkannya Departemen Penerangan, lalu yang kedua menjadikan Departemen Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah atau biasa disebut PKM sebagai Menteri Negara. Yang ketiga akan adanya wacana akan dicabutnya ketetapan MPR tentang pelarangan Partai Komunis yang tertuang dalam TAP MPR nomor 25 tahun 1966. Lalu yang keempat ada menjalin hubungan dagang dengan Israel. Lalu yang terakhir mengeluarkan peraturan Presiden nomor 6 tahun 2000 untuk mencabut instruksi Presiden nomor 14 tahun 1967 yang dikeluarkan oleh pemerintahan Soeharto yang berisi tentang larangan segala bentuk ekspresi tentang adat Tionghoa di tempat publik. Presiden Abdurrahman Wahid atau yang kita sering kenal dengan sebutan Gus Dur pada masa pemerintahan awalnya pada tahun 1999 telah melakukan banyak gebrakan yang salah satunya adalah dengan membubarkan Departemen Penerangan. Departemen Penerangan sendiri pada masa sekarang yang bisa lebih kita sering sebut dengan Kominfo telah dibubarkan oleh Gus Dur pada tahun itu karena alasannya Gus Dur menilai bahwa Departemen Penerangan ini dinilai kurang memberikan dampak yang positif bagi masyarakat dan juga Departemen Penerangan ini banyak sekali memberikan dampak otoriter dan juga membawa pengaruh-pengaruh Orde Baru pada masa reformasi sehingga Gus Dur melakukan pencabutan dan juga pembubaran dari Departemen Penerangan ini. Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Gus Dur merupakan tokoh Islam di Indonesia yang lahir di keluarga kiai dari pondok pesantren. Ia juga seorang pemimpin ormas Indonesia terbesar yaitu Nahdlatul Ulama. Namun beliau harus jauh dari stereotip bahwa pemimpin Indonesia harus memusuhi Israel. Gus Dur bukan tidak tahu bagaimana penderitaan rakyat Palestina. Gagasan Gus Dur sederhana. Indonesia tidak mungkin bisa berperan dalam perdamaian Palestina dan Israel jika tidak menjalin hubungan diplomatik dengan keduanya. Kepres nomor 6 di tahun 2000 ini dikeluarkan pada tanggal 17 Januari tahun 2000. Dengan dicabutnya Impres, masyarakat Tionghoa dapat melakukan upacara-upacara agama seperti Imlek dan Cap Gomeh secara terbuka. Berikut ini adalah beberapa dampak dari dicabutnya Impres nomor 14. Untuk Gus Dur lebih memilih untuk mendahulukan kesetaraan ekonomi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Tidak seperti presiden-presiden yang lainnya yang lebih memilih untuk fokus pada pertumbuhan ekonomi. Gus Dur juga mendorong program-program seperti PNPM untuk memberdayakan masyarakat tingkat lokal. Program ini mencakup pengembangan infrastruktur dan dukungan untuk usaha mikro. Dalam penanganan tindak korupsi, Gus Dur menekankan bahwa pentingnya pemberantasan korupsi dan nepotisme untuk masyarakat dengan lingkungan yang lebih adil. Pada masa reformasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar minimal 20% dari anggaran pendapatan belanja negara untuk perbaikan pendidikan. Demikian pula dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menjadi pengganti dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 yang menjadi definisi dari pendidikan Indonesia.
menyimpulkan, dan mengkomunikasikan informasi dalam kegiatan